Inspiring Evening with Retno Wulandari. Pendengar Solo Pos FM dan pemirsa Solo Pos TV masih bersama Tung Desembarimin, dan di session ketiga ini kita akan semakin personal dengan beliau. Dan Pak Tung, boleh nggak sih ngobrol tentang waktu kecil itu kuliahnya di mana? Terus kemudian ini ada pertanyaannya, SD-nya itu di mana? Oke. Kalau di Solo semua atau? Di Solo semua. Saya ini di Solo sampai umur 25 tahun. Jadi 25 tahun. lahir di Solo, ceprot di Solo, terus kemudian SD itu di Keprabon 1 dan 3 di Kanisius begitu ya. Kemudian SMP di Bintang Laut, jadi termasuk kategori lumba-lumba saya, binatang laut juga gitu ya. Terus kemudian SMA di SMA Negeri 3 di Solo. Kemudian kuliahnya pertama kali masuk di Fakultas Ekonomi UNS, kemudian di tahun berikutnya double dengan Fakultas Hukum di UNS. Tapi selesainya hanya di Fakultas Hukum. Nggak lanjut lagi kuliah? Sekarang? Gini. Nggak ada keinginan lagi untuk melanjutkan? Saya tuh senang sekali loh, karena tadi ketemu dengan Pak Jamal. Pak Jamal itu mahasiswa teladan angkatan kakak kelas saya. Prestasinya Pak Tung luar biasa sekali ya. Beliau jadi kuliah, profesor. Ya? Beliau jadi profesor. Nah, saya juga mahasiswa teladan juga pada waktu itu. Jadi 52 piagam. 32 piagam. 32 piagam ya. Nah, adik kelas saya Zudan, itu waktu itu saya bantu bimbing lomba karya tulis ilmiah, karena saya dulu yang juara sampai tingkat nasional, saya bantu bimbing dia. Dia juga jadi profesor. Baik. Pak Jamal jadi profesor dan sekarang jadi mantu rektor 3. Terus kemudian Profesor Zudan juga di Tata Negara ya, itu top sekali juga, sakti. Saya juga profesor. Saya profesor jalanan. Masa ada SH ngarang buku marketing? Iya, itu pasti itu ada. Itu SH-nya singkatannya sarjana hutan gitu. Tapi ini bicara kesuksesan, salah satunya diukur dari materi. Ngomong-ngomong, berapa sih penghasilan Patung saat ini? Per hari berapa duit nih yang diterima? Waduh, per hari. Hari ini saya punya income berapa ya? Hari ini income berapa nih? Ya, jangan sudah beternak tadi sampai lupa. Yes, jadi income sebetulnya ada dua. Satu yang namanya active income. Kalau active income itu kita kerja baru dapat income. Kalau hari ini terang saja active income-nya enggak ada, tapi passive income-nya ada. Kalau passive income-nya berapa? Tidak pernah ngitung gitu ya. Jadi passive income itu adalah sebetulnya yang harus kita pedulikan di dalam kehidupan selain active income. Tapi sayangnya begitu banyaknya orang, 97% orang, termasuk pemirsa di rumah ataupun pemirsa Radio Solo Pos, ternyata 97% di antara kita semua yaitu sibuk cari active income, tidak punya passive income. Jadi lupa mencari pasif. Ternak duitnya. Ternak duitnya gimana tipsnya? Sederhana saja. Ternak duit itu harus kaya gini. dulu? Harus punya berapa M dulu atau gimana? Jadi Anda mulai dari kecil. Jadi begitu, prinsipnya gini, orang kaya begitu terima duit, dia sisihkan dulu, sisanya baru dihabiskan. Kalau orang miskin dapat duit, dihabiskan dulu, kalau ada sisanya baru disisihkan. Karena dihabiskan dulu, habis nggak? Namanya aja dihabiskan gitu ya. Mau Mike Tyson, pernah dengar Mike Tyson? Penyanyi dangdut, tahu? Bukan ya, itu ya. Petinju, bukan petinju, orang yang bangkrut. Dia dapat duit banyak, tapi dia sibuk menghabiskan. Kalau ada sisanya baru ditabung, nggak pernah bisa. Harusnya terima duit, sisakan dulu, berapapun income kita, sisihkan, kemudian digulungkan. Digulungkan dengan cara? Disisihkan, digulungkan. Anda boleh masuk ke kamar kos misalnya gitu ya, kos-kosan. Oke. Investasi maksudnya? Yes, jadi investasi boleh. Atau paling goblok di deposito ditambahin lagi. Itu goblok setengah mati, tapi lebih bagus daripada tidak punya ternak sama sekali. Jadi setelah Anda ternakkan tadi, mendadak hasilnya sungguh sangat luar biasa. Saya tahu ini tahun 97. Tahun 97 saya praktek mulai ternak duit dan mulai menyisihkan sederhana sekali. Sebetulnya di tahun 2002, begitu 12 tahun yang lalu saya sudah merdeka gitu secara keuangan. Wah, kaya banget. Enggak gitu ya. Berapa? Saya cuma punya tabungan 300 juta saat itu. Pada saat itu 300 juta, bunga saya dapat 12% net. Akibatnya 1 bulan saya punya penghasilan 3 juta. Cukup untuk membiayai gaya hidup saya pada waktu itu cuma 2 juta. Karena anak belum sekolah, belum begini. Nah, sebetulnya saat itu saya sudah merdeka. Nah, ini banyak orang yang salah. Pak, kaya dulu baru merdeka. Enggak, merdeka dulu baru kaya. Maksudnya apa? Dengan Anda merdeka, Anda bisa mikir. Tadi saya baru aja ke Museum Sangiran. Keren, Museum Manusia Purba. Saya sarankan Anda boleh datang di sana karena tempat pariwisata yang sekarang layak dikunjungi gitu ya. Nah, sana saya pelajarin, oh ternyata betul. Waktu itu saya kombinasi dengan National Geographic, ada berita begini. Manusia itu ternyata diciptakan 2 juta tahun yang lalu. Terus ternyata baru manusia maju. Pertanyaannya para ahli, kenapa manusia baru maju secara ekonomi, budaya,
kemudian juga teknologi, spiritual baru 7.000 tahun yang lalu. Yang 1.993.000 tahun ngapain? Sebelumnya ngapain? Ternyata sebelumnya mereka sibuk berburu. Berburu. Dan setelah 7.000 tahun yang lalu, kenapa manusia mulai maju? Karena mereka punya waktu berpikir. Kok bisa punya waktu berpikir? Karena mereka mulai beternak. Karena kuncinya itu. Pertanyaan saya, kenapa sekarang kembali lagi 97% dari kita sibuk berburu uang, cari uang. Anda tidak punya waktu untuk mikir lagi. Kalau dulu kan orang tidak berburu, mulai ternak ayam, ternak begini. Aktif income-nya tadi ya? Iya, Anda kalau yang fokus dikejar. aktif income terus, mestinya kan disisakan dulu dong. Ayamnya jangan disembelih dulu, biarkan bertelur. Angsanya biarkan bertelur emas dulu, telurnya baru digunakan. Dan itu nggak harus nunggu banyak sekali uang. Iya, Anda mulai sedikit dulu. Start from whatever you want, whatever you have gitu ya. Kamu punya berapa, mulai sekarang gitu. Gajinya berapa, sisihkan. Minimal 10%, sisihkan. Gulungkan. Anda akan tumbuh luar biasa. Ternaknya Pak Tung udah dapat berapa Kalau sekarang? tahun 2007, saya tahun 2007, ternak duit saya tuh saya ngasih hadiah ulang tahun istri saya itu sudah Mercy Spot. Warnanya biru metalik, peleknya 20 inch, cupnya bisa bilang. Dan itu ternak duit doang gitu. Saya tidak akan pernah beli Mercy, tidak pernah beli mobil mewah ketika ternak duitnya tidak cukup. Dan saya sangat sabar. Tahun 2004 saya pindah di Pondok Indah, di Bukit Golf sudah bisa. Beli Mercy S-Class tunai cash keras sudah bisa. Saya enggak. Saya sabar, ternak duit dulu, jadi punya kos-kosan, punya usaha yang jalan tanpa saya, punya properti-properti di Sampai sekarang masih begitu ya? Jadi masih. Jenis usaha apa yang dimiliki Pak Tung sampai saat ini dan di mana saja? Omsetnya berapa? Waduh, jangan tanya gitu. Sangat banyak ya. Jadi saya punya developer, terus kemudian saya punya kontraktor, saya bahkan punya perusahaan tiang pancang. Salah satu perusahaan yang untuk kontraktor kemarin kita deal untuk bangun Bulgari, kita menang gitu ya. Ngalahin kontraktor-kontraktor yang sangat besar karena kita dipercaya. Itu kontraktor untuk bangun rumah-rumah mewah gitu ya. Terus kemudian kalau developer itu yang terakhir kita properti ya, bangun di Johor Baru di Iskandarij. Itu Januari itu sudah ya lumayan sekali gitu. Itu kerjasama dengan beberapa teman dan pengusaha di Singapura juga, pengusaha di Malaysia juga, kita partneran dan mendadak grow luar biasa. Ada toko buku juga, Togamas di Jogja, bukan di Solo, di Jogja begitu ya. Hotel juga sepertinya. Hotel juga, hotel di Malang, Kartika Graha. Jadi kalau ke Malang nginep di mana? Ada banyak. Kartika Graha, oke, nginep di hotel saya itu. Kartika Graha. Saya gitu, gitu ya. Itu sudah direnovasi, kamarnya besar, wah, indah, bagus, keren banget itu. Keren banget ya. Top Ada gitu butuh ya. karyawan nggak di sana? Nah, ya, nah, tentu saja. Terus kemudian ada hotel The Ritz Jogja, halo Jogja, gitu. Halo Kita Jogja. kerjasama dengan banyak pengusaha di Jogja. Di Semarang ada? Semarang ada Best Western Star, gitu ya. Iya. Ini terakhir ini saham saya baru di Kerjasama juga ya. kerjasama yang di sana. dengan satu partner dulu, dua partner, sekarang tinggal satu sama satu. Terus kemudian dia nawar, Pak Tung boleh nggak Jadi sahamnya saya beli, gitu ya. harus berpartner juga. I always berpartner, Oke. minimal dengan karyawan saya. Ya. Jadi saya selalu punya partner. Jadi jalan untuk mencapai satu sukses pastinya tadi kalau Pak Tung bisa explore tips apa sih yang lebih sederhananya? Kalau satu kata aja sukses itu, tolong ya ditulis pakai tadi huruf besar, ditebelin, di garis bawahi, dilingkarin, kasih tanda seru, di stabilo, kasih bintang 7 gitu, kasih gambar hati di panah. Gitu. Satu kata yang buat Anda sukses adalah nyontek. Nyontek. Sebentar, ada guru nggak yang dengerin? Ada guru dimarahin. Nyontek itu kelemahannya ini. kita tuh dari kecil nyontek loh. Kita bisa ngomong nyontek nggak? Iya, nyontek. Pakai baju nyontek nggak? Nyontek. Segala macam bentuk sisiran kita nyontek nggak? Betul. Nah, kenapa kita nggak mau nyontek orang yang sukses? Kalau Anda bilang ini original, bohong. Tidak ada yang original. Yang ada hanya Anda atapi, tiru, dan amati, tiru, dan modify. Ada dua gabung jadi satu lebih bagus. Anda kombinasi terus. Anda maju itu karena ada landasan. Kalau saya bilang saya sukses hari ini karena saya duduk di bahunya orang-orang yang sakti mandraguna yang saya pelajarin ilmu-ilmunya tadi. Nah, ini juga yang inspiring sekali. Jadi saya bisa ngelihat lebih jauh, lebih tinggi karena saya base-nya sudah ada orang-orang yang sakti zaman dulu mikirin. Mulai dari kecil atau mulai dari dulu juga sudah seperti ada role model dulu ya. Yes, ada model-model. Saya dulu sekolah SMA goblok. Kuliah jadi mahasiswa teladan di Fakultas Universitas 11 Maret gitu ya, 32 piagam. Juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional gitu ya. Juara tepat P4. Apakah saya pinter banget? Enggak gitu ya. Karena ada role model. Kakak-kakak kelas saya, Mas Kaspiah, yang mahasiswa teladan tahun sebelumnya, Iya. meninggal dunia. Almarhumah. Ya, terus kemudian Mas
beng Mas Bambang gitu ya. Saya banyak kakak kelas saja. Wow, kok bisa? Amati, Tiru, modifikasi. modifikasinya Even better. even better. Lebih baik kakak-kakak kelas saya tidak ada yang sampai tingkat nasional, saya tingkat nasional gitu ya, karena belajar dari mereka. Belajar dulu dari mereka. Iya, belajar dari juara-juara yang tahun itu. Yang sudah ada. Demikian juga orang sukses. Makanya resep sukses, baik kalau tidak mau nyoba kerjasama, lupa doain. Malah enak. Kolaborasi, bahasanya kolaborasi. Ya kerjasama dengan yang terbukti sukses itu lebih gampang. Jadi cara yang paling enak, cara paling cepat milih orang tua yang benar, nah itu. Oh Orang iya. tuanya sukses kan kita Cara langsung. cepatnya begitu. Nyari orang tua yang benar, terus Kalau tidak bisa ya cari pasangan hidup yang orang tuanya rajin. terus Kalau tidak bisa ya cari partner yang rajin. partnernya rajin, Kalau tidak bisa ya cari karyawan yang rajin. anak buah atau karyawan yang Yes, rajin. Anda tidak bisa kaya sendiri. Setiap orang kaya selalu mempekerjakan orang lain. Nah, ingat nih, setiap orang kaya selalu mempekerjakan orang lain. Bahkan Anda tidak perlu tahu. Contoh, saya waktu mahasiswa teladan, saya kerja di BCA. Pada waktu BCA yang punya Om Lim. Om Lim SD aja gak lulus, bahasa Indonesia tidak bisa punya BCA. Karena salah satunya mempekerjakan Tung Desa Waringin dan mengerjakan orang-orang yang hebat. Yang hebat itu yang Pekerja. dikerjakan di sana ya. Patung, kalau Yes. rumah nih, Ya. berapa punya rumah? Sekarang properti lumayan lah, 42. 42. Ada Di Solo apartemen punya. Ada, di Solo ada, di Jogja ada, Di terus Jogja kemudian ada. Surabaya banyak, di Bali ada, terus kemudian Jakarta gitu, Semarang dan Itu seterusnya. keputer terus? Di Medan ada, ya. Selalu diputerin atau cuma Enggak, saya sewakan. Tadi ternak duit Tetap sewa-sewakan. diternak lagi ya? Iya. Ada 4 hotel, lumayan lah. ada gitu. 4 hotel, Yes. ada properti yang luar biasa. Mallnya buka nih, 31 Mei, The Ritz Jogja. Datang ya. Di Jalan Tetap Jogja marketing Magelang. ya, di Jalan Jogja Magelang ada Iya. The Ritz ya. Itu Jogja City Mall. Wah. Jokowi bukan Jogja City Mall. Jogja City Mall di Oke. Jalan Jogja kilometer Jogja Magelang 6,7. Ya, Jadi, kerjasama dengan banyak orang di Jogja di ya. Jogja. Seru kerjasama gitu seru. Sampai pada titik ini, sampai pada yang hari ini terjadi, Ya. peran ibu. Jadi saya sangat semangat untuk terus berkarya, salah satunya karena ibu saya gitu ya. Saya kepingin sekali berbakti sama papa saya. Belum cukup berbakti, papa saya sudah meninggal dunia. Jadi istri saya sampai tahu bahwa kenapa sih saya semangat terus begini, karena saya kepingin membahagiakan ibu saya. Masih ada sekarang di Solo? Masih ada, makanya saya sering-sering ke Ingin Solo. ada yang ingin disampaikan kepada ibu di rumah. Jadi terima kasih atas cintanya mama sehingga membuat saya menjadi hari ini. Luar biasa sekali. Dan ada closing statement yang nanti untuk pendengar Solo Pos FM dan Closing pemirsa statement itu satu atau banyak gitu ya. Solo Pos TV. Oke. Silahkan. Jadi closing statement saya gini, 1000 perbuatan baik kalah dengan 1 perbuatan berbakti sama orang tua. Jadi kemajuan saya hari ini sampai buku ini saya dedikasikan kepada siapa, orang tua saya, yang dimana pada waktu itu saya tidak bisa membantu dia. Sekarang pemikirannya walaupun terlambat, tapi saya tetap akhirnya bisa memarketingkan dengan cara yang jauh lebih baik dan masuk akal. Jadi saran saya, lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Aduh, sore yang luar biasa sekali. Patung, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Solo Pos FM dan juga tentu saja sudah di tengah-tengah jadwal yang demikian padat. Dan pendengar Solo Pos FM, pemirsa Solo Pos TV, sampai di sini dulu perbincangan kita 1 jam bersama Tung Desem Waringin. Sampai bertemu kembali. Saya Retno Wulandari pamit mundur. Bye-bye.